Bab 1228. Kamu terlalu banyak omong kosong. Tidak cukup untuk bertarung. Mendengar kata-kata warrior yang, Triokin dan yang lainnya kaget, lalu menggelengkan kepala dan menatap warrior yang seperti orang bodoh. Kamu bilang kami tidak cukup untukmu. Haha. Howard Lin memandang warrior yang dan berkata, ini benar-benar lelucon terbaik yang pernah aku dengar dalam hidup aku. Sepertinya kamu putus asa, dan otak kamu tidak normal. Sebuah cahaya pedang melintas, dan suara Howard Lin tiba-tiba berhenti. Warrior yang muncul di depan Howard Lin, sebuah pedang diselipkan di antara alis Howard Lin, dan warrior yang memegang pedang itu. Warrior yang menatap Howard Lin yang keras dan berkata, kamu terlalu banyak bicara. Setelah berbicara, dia tiba-tiba menarik kembali pedang di tangannya. Jet. Aliran darah menyembur dari alis Howard Lin. Anda. Howard Lin menatap warrior yang, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi pada saat ini, cahaya pedang melintas di tenggorokannya, dan kepalanya langsung terbang keluar. Aku tidak tertarik mendengarkan omong kosongmu. Warrior yang menjentikkan pedang di tangannya, dan pedang itu tiba-tiba mengeluarkan suara pedang. Dia menoleh untuk melihat Triokin dan yang lainnya di samping. Pada saat ini, Triokin dan Tetua Yun sama-sama menatapnya. Di mata keempat pendekar kaisar, mereka terkejut dan tidak percaya. Karena kecepatan pedang warrior yang tadi sangat cepat sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Tentu saja, yang terpenting mereka tidak menyangka warrior yang seorang kultivator pedang. Kultivator pedang datang ke Pulau Dewa Pedang. Tahukah kamu? Sejak Istana Dewa Pedang di Laut Dewa Pedang ini hampir menjadi tempat terlarang bagi kultivator pedang, tidak ada kultivator pedang yang berani datang ke sini, bahkan kultivator pedang pendekar kaisar pun tidak berani menginjakkan kaki di sana. Dan sekarang, seseorang datang. Weng. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba bergema di lapangan, dan detik berikutnya, warrior yang muncul di belakang Tetua Yun itu, dan tubuh Tetua Yun itu menegang. Pedang yang sangat cepat. Tetua Yun suaranya terdengar, darah menyembur dari sela-sela alisnya. Membunuh kaisar dalam hitungan detik. Melihat adegan ini, Triokin bertiga di samping membuka mata mereka lebar-lebar. Halfa Yun di samping menatap warrior yang terkepal erat tangannya. Anda, apakah Anda ketua Liga Pedang Warrior yang? Pada saat ini, Triokin tiba-tiba berkata. Warrior yang melambaikan tangan kanannya dan menyimpan tubuh Tetua Yun, lalu menoleh ke arah Triokin dan berkata, coba tebak. Triokin menarik napas dalam-dalam dan berkata, Anda, keluarga Qin kami tidak berniat menjadi musuh Anda. Apa yang terjadi sebelumnya dilupakan. Keluarga Yun kami juga tidak berniat menjadi musuh Anda. Pada saat ini, pendekar kaisar keluarga Yun di sebelah Triokin juga berkata dengan cepat. Bercanda, warrior yang. Organisasi kehancuran dunia di wilayah kekuatan rahasia yang tidak lebih lemah dari keluarga Yun dan keluarga Qin mereka, tapi nasibnya bagaimana? Nasibnya, semua pendekar kaisar yang dibawa organisasi kehancuran dunia dibunuh. Selain itu, di masa lalu, mereka juga berpikir bahwa warrior yang dapat dengan mudah membunuh pendekar kaisar hanya sekedar desas-desus. Tetapi sekarang, warrior yang secara pribadi membunuh kaisar dengan hitungan detik di depan mereka. Ini adalah jenius monster yang bisa membunuh kaisar dalam hitungan detik. Bertarung. Ketiganya tidak percaya diri. Pada saat ini, Halfa Yun tiba-tiba berkata, jika kamu membiarkan mereka pergi, mereka pasti akan menyebarkan kekuatan kamu ke wilayah rahasia.
Pada saat itu, banyak keluarga raksasa dan pasukan wilayah rahasia akan bergabung dan bahkan menyerang duluan Liga Pedang. Selain itu, kamu adalah seorang kultivator pedang, tetapi kamu datang ke Pulau Dewa Pedang jika tersebar. Hush. Pada saat ini, Triokin tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Sebenarnya, dia tidak merasa bahwa warrior yang akan membiarkan mereka pergi di dalam hatinya. Mengapa? Karena kekejaman warrior yang telah dia dengar, dia pada dasarnya dia kejam terhadap musuh. Apalagi warrior yang sebagai seorang kultivator pedang datang ke Pulau Dewa Pedang, jika tersebar, ini akan sangat merugikan warrior yang, jadi bagaimana warrior yang bisa melepaskannya? Karena itu, dia dengan tegas memilih untuk melarikan diri terlebih dahulu. Pada saat Triokin melarikan diri, kedua pendekar kaisar keluarga Yun di samping tercengang, dan kemudian mereka bersiap untuk melarikan diri, tetapi pada saat ini, Triokin di kejauhan tiba-tiba berhenti, dan warrior yang di samping telah muncul di depan Triokin dan darah perlahan mengalir dari alis Triokin. Melihat Triokin terbunuh dalam hitungan detik, dua pendekar kaisar keluarga Yun yang tersisa terkejut. Mereka tidak melarikan diri, tetapi menyerang bersama. Sangat bodoh untuk melarikan diri saat ini. Dan pada saat keduanya menyerang, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempat. Setelah beberapa detik, hanya warrior yang dan Halfa Yun yang tersisa di lapangan. Warrior yang mengeluarkan beberapa batu kecubung dan menelannya, lalu menatap Halfa Yun yang sedang menatapnya. Warrior yang berkata, "Apa kamu sudah menebak identitasku tadi?" Halfa Yun merenung sejenak, lalu berkata, "Kamu bertanya kepada aku tentang Liga Pedang sebelumnya, dan ketika aku menjawab kamu, aku mengamati kamu, kamu tampaknya sangat khawatir tentang Liga Pedang. Ditambah lagi kekuatan kamu yang sangat mengerikan pada tingkat seperti itu di usia muda, aku agak skeptis. Tapi tidak yakin, karena kamu seorang kultivator pedang, tetapi kamu belum pernah menggunakan pedang sebelumnya, hanya tinju kamu. Kamu lebih mirip kultivator fisik. Dan, tempat ini adalah tempat terlarang bagi para kultivator pedang. Jadi meskipun aku ragu kamu adalah warrior yang, aku tidak bisa meyakinkan diriku sendiri bahwa kamu adalah warrior yang." Warrior yang tersenyum lalu berkata, "Nona Yun, atas nama Liga Pedang, sekarang aku mengundang kamu untuk bergabung dengan Liga Pedang." Halfa Yun menatap warrior yang lama, lalu berkata, "Aku bersedia. Kita benar-benar orang sendiri sekarang," kata warrior yang sambil menjentikkan jarinya. Keris muncul di depan Halfa Yun, dan berkata, "Kamu sepertinya menggunakan belati. Belati ini adalah sesuatu yang aku dapatkan secara tidak sengaja. Aku berikan padamu. Calon tingkat kaisar." Halfa Yun melirik belati di depannya. Dia juga tidak sungkan dan segera menyimpannya. Warrior yang melihat sekeliling dan berkata, "Tunggu aku sebentar." Setelah selesai berbicara, warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan 5 mayat muncul di depannya. Dia baru saja membunuh 4 pendekar kaisar, ditambah lelaki tua berjubah hitam yang terbunuh saat baru saja memasuki Pulau Dewa Pedang. Total ada 5 pendekar kaisar. Meskipun dia bisa menggunakan pedang sekarang, dia masih akan membuat mayat-mayat ini menjadi puppet terlebih dahulu. Untuk berjaga-jaga, dia tidak segera memurnikan, tetapi pertama-tama membiarkan energi hitamnya pulih dan kemudian mulai memurnikan. Selain itu, Halfa Yun melirik warrior yang dan berkata, "Kamu benar-benar tahu cara membuat puppet." Warrior yang berkata, "Kamu tahu aku bisa membuat puppet." Halfa Yun mengangguk sedikit dan berkata, "Di antara informasi yang aku kumpulkan, dikatakan bahwa kamu memiliki puppet di sisi kamu, jadi aku kira kamu mungkin dapat memurnikan puppet."
Aku hanya tidak menyangka bahwa kamu benar-benar dapat memurnikan Puppet, bahkan juga Puppet pendekar kaisar. Seharusnya ada perbedaan antara Puppet ini dengan pendekar kaisar yang sebenarnya, kan? Warrior yang mengangguk dan berkata, ada gap, hampir 70% sampai 80% dari kekuatan pendekar kaisar yang sebenarnya. Itu juga menakutkan, kata Halfayun. Warrior yang tersenyum, berhenti bicara, dan mulai berkonsentrasi pada pemurnian. Dan begitu saja, sehari kemudian, 5 pendekar kaisar Puppet muncul di hadapannya. Namun, dia menemukan bahwa 5 Puppet ini mungkin adalah batasnya saat ini. Mengapa? Karena memurnikan Puppet membutuhkan kekuatan roh untuk menguasainya, ditambah lagi dengan Puppet yang ada di kota kiamat. Sekarang ini dia memiliki sekitar 20 Puppet, dengan kekuatan roh yang dimilikinya saat ini. Inilah batasnya, jika ditambah lagi maka kekuatan roh mungkin akan hancur. Tentu saja, jika kekuatannya meningkat, kekuatan roh dan jiwanya menjadi lebih kuat, tentu saja dia bisa memurnikan lagi, tetapi sekarang tidak bisa. Warrior yang menyimpan 3 Puppet, hanya menyisakan 2 Puppet di luar, cukup dengan 2 pendekar kaisar Puppet untuk menggagetkan orang-orang. Di tempat ini, jika tidak ada 2 pendekar kaisar untuk menakuti orang, tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang untuk melawannya. Dan Halfayun, dia tidak takut, dia hanya tidak ingin membuang waktu dengan orang-orang itu. Dengan cara ini, keduanya berjalan menuju kedalaman reruntuhan. Kita seharusnya berada di pinggiran istana Dewa Pedang, kata Halfayun. Warrior yang sedikit mengangguk, dia melihat sekeliling, dan tempat dia masuk, ada istana yang runtuh dan berbagai pedang raksasa patah yang terbuat dari batu emas yang tidak diketahui. Aku tidak menyangka istana Dewa Pedang akan berakhir seperti ini, bisik Halfayun di samping Warrior yang berkata, jika ada kejayaan, pasti ada kehancuran. Tidak ada kekuatan yang bisa menjadi jaya selamanya. Apakah Liga Pedang akan mengalami hari seperti itu? Halfayun menatap Warrior yang, siapa yang tahu? Warrior yang berkata, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah Liga Pedang hancur. Sedangkan untuk masa depan, kita bicarakan saja di masa depan. Jika kita terlalu banyak berpikir, hidup akan menjadi tidak berarti. Kamu berpikiran terbuka juga, kata Halfayun. Warrior yang tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menarik Halfayun untuk berhenti. Tepat saat keduanya berhenti, lingkaran cahaya pedang tiba-tiba muncul di sekitar mereka 10 meter jauhnya, dan hening sesaat. Tak terhitung pedang energi tiba-tiba meledak dari dalam celah cahaya pedang itu. Pedang energi ini sangat cepat, dan mereka datang ke Warrior yang dan Halfayun dalam sekejap mata. Mata Warrior yang sedikit menyipit, dan tangan kanannya sedikit terangkat. Dalam sekejap, cahaya pedang diam semua, dan detik berikutnya, Warrior yang melambaikan tangannya dengan ringan, dan cahaya pedang serta sinar pedang di sekitarnya menghilang sepenuhnya. Di samping, Halfayun jelas lega, dan berkata, setengah kaisar datang ke sini hanya untuk mencari kematian, bahkan jika adalah pendekar kaisar, takutnya jika tidak hati-hati, juga akan meninggal. Warrior yang mengangguk, cahaya pedang barusan jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh master setengah kaisar. Keduanya terus berjalan ke depan, dan segera, sebuah kolam bundar muncul di depan mereka berdua. Kolam bundar itu tidak besar, luasnya hanya puluhan meter. Di kolam itu, ada air perak yang beriak. Lihat di sana. Halfayun menunjuk ke kejauhan.
Warrior yang mengikuti jari Halfayun. Tidak jauh dari kolam bundar, ada lempengan batu pecah dengan 3 karakter besar, kolam pedang mencuci. Kolam pencucian pedang. Warrior yang sedikit mengernyit dan merenung sejenak, mengeluarkan pedang alam dewa dan melemparkannya ke kolam pencucian pedang. Pedang memasuki kolam pencucian pedang, dan ada keheningan sesaat, lalu pedang mulai bergetar hebat. Segera, di mata heran warrior yang, pedang itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, dan kemudian perlahan melayang. Warrior yang mengulurkan tangannya, pedang terbang ke tangannya, melirik pedang di tangannya. Warrior yang tercengang, karena meskipun pedangnya masih alam dewa, itu jelas jauh lebih tajam dari sebelumnya. Selain itu, kesan yang diberikan pedang ini baginya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pedang sebelumnya seperti gadis jelek yang tidak terawat, tapi sekarang, pedang ini seperti kecantikan tiada taraf yang sudah didandani. Mata warrior yang jatuh ke kolam bundar dan berkata, "Cuci pedang, cuci pedang. Bersihkan kotoran di pedang dan membuat pedang lebih murni. Barang bagus. Liga Pedang kebetulan bisa menggunakannya." Tanpa ragu, warrior yang melambaikan tangan kanannya, langsung menyimpan seluruh kolam pencucian pedang. Lancang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema di lapangan, cahaya pedang dingin melintas di lapangan, dan kemudian, sebuah pedang menyentuh alis warrior yang bersambung.